Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mailisa Hayati dari Program Studi Sentra Tasik, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan di dalamnya ada empat unsur. Yang pertama, ada zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Terus yang kedua, ada sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEX. Terus yang ketiga, ada sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang IPTEX. Terus yang keempat nih, ada upaya-upaya kebangkitan kembalinya umat Islam dalam IPTEX. Nah, kita daripada berlama-lama ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, ada zaman kejayaan Islam di bidang IPTEX. Nah, di sini saya jelaskan ada kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalunya. Masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini. Maka kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, nah yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah. Dan di masa itu Khulafa ar-Rasyidin ini Islam berkembang pesat nih ya. Terus sejarawan Barat ini beralih konservatif gitu, menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal perpisahan atau kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Andalusia yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam telah melahirkan ribuan ilmuwan dan menginspirasi juga si para ilmuwan itu tersendiri, ilmuwan barat, untuk belajar dari kemampuan IPTEX yang dibangun oleh kaum muslimin. Nah, di sini juga kayak terjemahan buku-buku bahasa Arab, terutama buku-buku keilmuan gitu, hampir menjadi satu-satunya nih sumber bagi pengajaran di perguruan-perguruan tinggi di Eropa ya, selama 5 atau sampai 6 abad. Terus di sini juga ada juga ya, ilmu pengetahuan di sini juga dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Nah, jadi para khalifah dan para pembesar lainnya juga mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan itu. Terus kecanggihan kayak teknologi di zaman sekarang ini, masa ini gitu ya, juga terlihat nih dari peninggalan sejarahnya. Nah, seperti ada contohnya, salah satu contohnya arsitektur Masjid Agung Cordoba Blue Mosque di Konstantinopel, atau menara spiral di Samara yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil, Istana Alhambra Khas yang dibangun di Seville, Andalusia pada tahun 913 Masehi. Nah, dan lain-lain ya, masih banyak pokoknya. Nah, terus di sini juga ada beberapa penemu atau ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh nih terhadap ilmu pengetahuan yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan. Nah, ini nih ada ilmuannya, ada sekitar 7 ilmuwan. Nah, saya jelaskan ya. Yang pertama ada Al-Khawarizmi. Nih, ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. Yang kedua juga ada Ibnu Sina.
Ia adalah yang membuat buku tentang kedokteran. Terus yang ketiga ada Jabir Ibnu Hayyan. Ia adalah ahli kimia yang dikenal sebagai kimia gitu, sebagai yang menciptakan pokoknya kimia aja ya. Terus yang keempat ada Al-Biruni yang meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak antropologi ideologi, ialah Al-Biruni ini. Terus yang kelima ada Abu Al-Zahwari, penemu teknik patah tulang dan membuat kitab untuk menyembuhkan luka pada operasinya. Nah, ini penemunya adalah Abu Al-Zawari. Yang keenam ada Ibu Haytham, yaitu dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurangi bagaimana mata bekerja gitu. Jadi kayak lelah yang kayak gitu ialah dengan oleh Bapak Ibnu Haythaman. Haytham ini ada tulisannya di sini. Terus yang ketujuh ada Ar-Razi, orang pertama yang bisa gitu menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi asma dan demam sebagai daya mekanisme tubuh, ialah ya Ar-Razi ini. Nah, jadi wajar nih jika Gustav Le Bon itu mengatakan bahwa terjemahan buku-buku bahasa Arab itu, bangsa Arab, terutama buku-buku keilmuan itu hampir menjadi satu-satunya sumber bagi pengajaran di perguruan tinggi di Eropa selama 5 atau sampai 6 abad ya, sampai 6. Nah, itulah alasannya. Terus yang kedua nih, kita langsung lanjut aja ke ada sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Nah, secara eksternal nih ya, saat itu Barat Tengah itu tertidur lelap dalam buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumud. Nah, bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terkebelakangan. Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural yang spektakuler dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru. Nah, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya itu kayak Yunani, Babylon dan Persia itu Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum itu ada, menurut Arif, ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia ini. Nah, faktor-faktornya ini ada di sini. Yang pertama ada kesungguhan dalam mengimani dan mempraktekkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu yang unggul. Terus yang kedua ada motivasi agamanya. Terus yang ketiga faktor sosial politiknya juga. Terus yang keempat ada faktor ekonomi. Yang kelima ada faktor dukungan dan pelindungan penguasaan saat itu. Nah, itu adalah yang secara umum, yang faktor yang mendorong kemajuan sains di dunia Islam itu ya ada 5 macam. Itu yang secara umumnya menurut Arif. Nah, terus lanjut ke pembahasan yang ketiga, ada sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam ipteks. Nah, pada masa kemunduran iptek di dunia Islam ini, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kenapa? Bahkan sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan. Nah, mengapa kan tadi? Karena dianggap sekular dan produk barat gitu kan katanya gitu. Menurut ini dikatakan sekular dan produk barat itu menurut Prof. Dr. Randes Abdul Salam. Nah, itu seorang ilmuwan muslim asal Pakistan
kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam itu sendiri. Nah, ada misalnya nih, saya kasih contoh ya, terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah, terus kurangnya terjalin kerjasama antar ilmuwan muslim dan penguasa setempat, terus untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam juga kurang, terus dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan iptek di luar juga itu menjadi termasuk. Nah, itu di zaman dewasa ini kan perkembangan iptek di dunia Islam amat memperhatinkan berbagai penemuan ilmiah mutakhir seperti nuklir, elonim, dan kosmologi. Meskipun tersirat secara simbolik di Al-Quran, tetapi yang menemukan adalah orang-orang non-muslim. Sangat disayangkan sekali kan. Terus di sini juga ada nih beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam nih. Ini yakni, nah mungkin disebutkan saja ada salah satunya ya, jangan semua ya. Ada salah satunya kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Nah, jadi ini faktornya itu salah satu penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam nih, ada salah satunya ini kesadaran orang Barat atau orang luar ini akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat itu sangat tinggi, sebaliknya dengan kita gitu. Jadi lebih terbuka orang Barat gitu kan. Nah, itu salah satunya ya. Terus kita lanjut ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat, ada upaya-upaya kebangkitan kembalinya umat Islam dalam iptek. Nah, di sini ada dampak lainnya dari kemunduran dunia Islam itu sendiri di bidang iptek. Terus ialah tumbuh suburnya kemiskinan, rendahnya mutu pendidikan, minimnya pendapatan per kapita, dan merajalelanya penganggurannya. Jadi itu dampak-dampaknya ya. Terus udah gitu, di samping itu banyak negara-negara Islam yang terjerat juga hutang di luar negeri kan. Indonesia misalnya sekitar 60% nih. 60% hidup di bawah garis kemiskinan dan 10-20% penduduknya hidup dalam kemiskinan absolut. Nah, sementara itu jumlah pengangguran di Indonesia hampir mencapai 40 juta orang. Negara-negara Islam yang lain meski tidak separah Indonesia, mereka menghadapi problem yang tidak jauh berbeda, terutama dalam masalah hutang luar negeri. Agendanya sekarang umat Islam harus melakukan upaya-upaya yang dapat mendukung kembali kemajuan di bidang sains teknologi. Nah, adapun nih saya kasih ya klaunya. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Nah, seperti ini. Ada yang pertama, umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Nah, itu upayanya yang harus dilakukan oleh umat Islam itu harus kayak gitu. Harus memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa menjadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia ke depannya gitu ya, manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah kan. Terus yang kedua ada mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah Islam, yaitu madrasah gitu. Kayak misal tentang lebih lanjut lagi dipelajarinya supaya nanti mencetak yang tadi, yang poin ke-1 mencetak yang umat Islam yang nantinya
kualitas bertakwa dan lain-lain gitu. Terus yang ketiga ada mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Jadi kita sebagai warga Indonesia atau Muslim Islam, kita tidak hanya mempelajari satu saja, tapi kita harus mempelajari yang lainnya, termasuk iptek pun kita harus mempelajarinya. Terus yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah mengunggah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Jadi kita juga bisa mengenalkan Islam ini kepada luar, tapi jangan disalahartikan dan salah digunakan. Terus di sini ada pola-pola pembaharuan nih pendidikan Islam. Yang pertama itu ya, ada pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Terus yang kedua, ada pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi dan bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam, pola pembaharuan gitu pendidikan Islam yang berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing dan yang bersifat nasionalisme dong pastinya. Nah itu setelah kita memperhatikan berbagai sebab kelemahan dan kemunduran umat Islam ya pada masa sebelumnya, dan dengan memperhatikan sebab-sebab kejayaan dan kekuatan yang dialami bangsa Eropa. Nah itulah yang tadi yang 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi. Nah jadi mungkin teman-teman bosen juga ya dengerin dan lain, tapi ini ilmu bermanfaat. Terus jadi kesimpulannya bahwa kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa nih. Bahkan Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam terutama di bidang iptek. Walaupun pada akhirnya kejayaan Islam masa dinasti ini Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan gitu ya, kenangan manis belaka kita, kenangan manis belaka. Kita sebagai generasi penerus nih harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi di zaman serba modern ini. Kemajuan iptek semakin sulit untuk dibendung nih ya. Terus kemajuan iptek merupakan tantangan juga yang sangat besar bagi kita. Kenapa? Apakah kita sanggup atau tidak menghadapi tantangan ini tergantung pada kepribadian masing-masing, pribadinya masing-masing. Jadi tanya lagi sama diri masing-masing, sanggup gak kita gitu loh. Terus di antara penyikapan tersebut, kemajuan iptek masa terdapat 3 kelompok ya. Jadi tadi ada pertama itu kelompok yang menganggap iptek modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil iptek modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai. Terus yang keduanya ada kelompok yang bekerja dengan iptek modern tetapi ini berusaha juga mempelajari sejarah dan filsafat ilmu agar dapat menyaring elemen-elemen yang tidak islami. Terus yang ketiga ada kelompok yang percaya adanya iptek Islam dan berusaha membangunnya. Nah mungkin ya pembahasan kita tadi, kalau misal ada salah-salah kata atau salah penyebutan kayak apa ya itu mungkin nanti kalian bisa mencari referensi dari lain atau enggak dari Google kayak dari apa kayak, takutnya ada yang informasi yang kurang informasi yang kurang tepat gitu ya. Tapi insya Allah tepat, saya sudah merangkumnya untuk kalian dengarkan. Jadi mungkin tentang pembahasan karya monumental umat
kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya selaku yang menjelaskan buat kalian. Jadi terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.